Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan malam hari ini saya menyampaikan pengantar untuk forum group discussion yang akan dilaksanakan sampai besok dalam rangka program tindak lanjut pengimbasan, pengembangan teknologi dan inovasi keterampilan terbarukan tahun 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan melalui Zoom. Sebagaimana kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian, dengan terbitnya standar atau PP 57 tahun 2021, di mana lembaga kursus dan pelatihan tidak lagi mengacu sepenuhnya kepada 8 standar nasional pendidikan dan tidak lagi dilakukan akreditasi oleh BANPAU dan PNF, maka lembaga kursus dan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan non-formal tentu tidak bisa dilaksanakan dengan ala kadarnya, tetapi juga tetap mengacu kepada standar mutu sehingga mampu menghasilkan proses pendidikan yang berkualitas dan berujung pada output dan outcome yang kompeten dan diakui oleh dunia kerja. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana penjelasan dari Pak Direktur, demikian pula Pak Dirjen menyampaikan bahwa lembaga kursus dan pelatihan akan menjadi satu satuan pendidikan berbasis industri dengan mengacu utamanya pada satu standar, yaitu standar kompetensi lulusan, sementara selebihnya akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi kurikulumnya, pengelola dan instruktur, sarana, lalu bagaimana memerankan studi dalam pembelajaran, evaluasi dan sertifikasi juga melibatkan industri, kemudian adanya pemagangan, dukungan pembiayaan, dan komitmen penyerapan lulusan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pentingnya lembaga kursus tetap harus memiliki satu standar mutu atau kualitas, karena lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga yang sepenuhnya dikelola oleh swasta, di mana dia harus mampu mempertahankan pertumbuhan dan mampu mempertahankan eksistensinya dalam rangka ikut membangun pendidikan atau membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Nah, Ibu dan Bapak memahami pertumbuhan LKP, kalau kita lihat dari skala bisnis, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah lembaga kursus yang sampai saat ini ada pada level startup, di mana ketika lembaga kursus ini pada level startup maka harus didukung oleh promosi yang kuat sehingga menghasilkan transaksi jual beli yang lebih banyak agar nantinya bisa memberikan income yang lebih dan pada akhirnya bisa untuk membangun dan membesarkan lembaga kursus itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, pada level berikutnya kursus kita dorong untuk tumbuh atau growth, di mana lembaga kursus pada level ini harus mulai melakukan sistemasi di semua sektor bidang kerja di lembaganya, sehingga makin bagus dan makin tertata. Kalau sistemasinya sudah tertata sedemikian rupa dengan baik, dengan dukungan promosi yang kuat, maka selanjutnya lembaga-lembaga kursus yang sudah mampu bertumbuh saatnya untuk di scale up. Jadi melalui kapasitasi SDM untuk menjalankan sistem secara patuh sambil meningkatkan jangkauan usaha yang lebih kompleks dan komprehensif. Kita tahu saat ini kita dihadapkan pada situasi kondisi yang menuntut adanya pengembangan lembaga kursus dan pelatihan yang lebih luas, baik dari sisi bisnisnya, programnya, maupun yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya lembaga kursus dan pelatihan harapannya ke depan
dengan berbagai macam upaya kapasitasi sumber daya manusia yang ada bisa mencapai pada tahapan establis atau matang, di mana pada tataran tersebut, pada level tersebut, lembaga kursus berfokus pada intensifikasi, ekstensifikasi, dan juga diversifikasi usaha. Seiring sejalan dengan kebijakan adanya teaching factory, sehingga lembaga kursus tidak hanya menyediakan tenaga kerja atau melatih tenaga yang profesional, tetapi juga memiliki produk usaha atau unit produksi yang tentunya memberdayakan baik peserta didik maupun alumni. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan hal tersebut, maka ada beberapa komponen yang harus dipenuhi tentunya oleh lembaga kursus. Legalitas tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Kita tahu lembaga kursus berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah kota dan kabupaten, lalu didukung oleh operasional yang melalui penerapan sistem manajemen mutu yang benar-benar tertata dengan baik, didukung dengan PTK atau sumber daya manusia yang produktif, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya, agar mampu mencapai target kerja, dan tentunya harus ada akuntabilitas. Kemudian juga ditopang dengan marketing yang berorientasi pada pelanggan. Jadi tidak bisa lagi sesungguhnya lembaga-lembaga yang sudah besar ini fokus pada bantuan atau apapun, tapi benar-benar fokus bagaimana memperhatikan konsumennya dengan terus-menerus melakukan proses marketing hingga masyarakat tahu tentang LKP, kenal LKP, suka, dan kemudian pada akhirnya LKP diminati oleh masyarakat. Bapak Ibu, jaringan merupakan bagian yang juga sangat penting dalam mendukung kesuksesan lembaga kursus dan pelatihan, baik jaringan untuk input, proses, maupun output, terlebih dengan adanya atau terlebih terkait dengan penyerapan lulusan. Nah, kalau semua komponen-komponen tadi dapat terlaksana dengan baik, saya yakin keuangan pun akan bertumbuh. Dan tentu seiring pertumbuhan keuangan harus dikelola secara proporsional, sehingga dapat mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Bapak dan Ibu, semua hal ini sangat tergantung pada pimpinan lembaga kursusnya dan tentu harus didukung oleh database yang valid, otentik, dan akuntabel. Ibu dan Bapak, ada 3 pilar pendidikan yang harus dijaga di lembaga kursus dan pelatihan. Yang pertama adalah akademik. Proses pendidikannya harus benar-benar terkendali, harus benar-benar dikelola sedemikian rupa dengan baik, dan tentu harus sesuai dengan kebutuhan di industri. Kemudian, demikian pula kerjasama. Akademik akan berjalan dengan baik kalau didukung dengan kerjasama, baik kerjasama dengan industri atau kerjasama dengan pihak lain, selama proses maupun setelah proses selesai dilaksanakan. Kemudian, yang terakhir, kalau akademiknya bagus, kerjasamanya bagus, penyalurannya bagus, nggak usah khawatir, maka marketing akan menjadi mudah. Karena apa? Akademik menghasilkan output yang kompeten, kerjasama dan penyaluran akan memastikan outcome-nya dapat terserap di perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan demikian, branding dari lembaga itu akan bagus, dan kemudian marketing team akan bisa mengolahnya dengan lebih mudah. Ibu Bapak yang saya hormati, seiring dengan kebijakan lembaga kursus berbasis industri, tentu kita tidak bisa melupakan ada acuan yang harus tetap digunakan oleh lembaga kursus dan pelatihan. Yang pertama, bahwa lembaga kursus itu tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan berbasis KKNI sehingga benar-benar leveling nanti di perusahaan dapat diakui. Demikian pula juga bisa mengacu pada SKKNI, termasuk juga standar internasional. Dan yang tak kalah penting, yang sangat dinamis, yaitu standar industri. Jadi lembaga kursus harus betul-betul terus-menerus melihat dan memahami seperti apa perkembangan di industri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bisa menjadi lembaga kursus yang berstandar industri, khususnya pimpinan lembaga kursus harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut. Ya, yang pertama, self-awareness. Jadi kesadaran diri untuk terus belajar, dan belajar.
harus punya inisiatif action. Jadi inisiatif untuk bertindak tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah change leadership, bagaimana ia mampu melihat peluang, menggali gagasan, sehingga bisa menjadi pemimpin yang mampu merubah, mampu memberikan perubahan berkelanjutan di lembaga. Dan tentu dia tidak bisa sendirian, dia harus mampu memiliki kompetensi coaching and mentoring, jadi mampu membimbing, membawa timnya, menjadikan timnya untuk menjadi lebih baik. Dan dia harus mampu sebagai seorang pemimpin untuk membangun kerjasama dengan pihak lain, memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain, sehingga pengembangan dalam jangka panjang dapat lebih mudah dilakukan. Seorang leader di lembaga kursus dan pelatihan harus mampu memiliki kompetensi driving innovation and execution. Jadi pemimpin lembaga kursus harus mampu mendorong inovasi di lembaganya dan secepat-cepatnya mengeksekusi, tidak terlambat, sehingga tidak mengalami stagnasi yang kemudian terlindas oleh perkembangan zaman. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, seorang leader harus memiliki kompetensi strategic decision making. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, tentu berdasarkan data, fakta, informasi, bukan hanya ikut-ikutan dengan orang lain, tapi seorang leader harus betul-betul fact-based, database untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga keputusan yang diberikan bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi benar-benar sudah dilakukan analisa sedemikian rupa untuk mengambil keputusan pengembangan lembaga kursus. Bapak dan Ibu, Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada 8+I yang harus kita penuhi untuk mewujudkan lembaga kursus berstandar industri. Di mana kurikulumnya harus betul-betul dirancang bersama industri, instruktur melibatkan industri, kemudian sarananya juga, proses pembelajaran, ada pemagangan, dan ujungnya nanti adalah daya serap lulusan harus betul-betul dapat kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut dari pengimbasan sekaligus juga kegiatan PPKSDM serta merespon kebijakan tentang lembaga kursus berbasis industri, kita telah menyediakan instrumen di dalam Simantap. Mohon Bapak Ibu nanti bisa mengisi, di mana instrumen ini merupakan cikal bakal yang akan kita gunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa jauh lembaga kursus dan pelatihan itu betul-betul mampu menerapkan atau mampu mewujudkan lembaga kursus berbasis industri. Untuk malam hari ini nanti akan dibimbing oleh Mas Reza. Bapak Ibu mengisi instrumen ini, mohon diisi apa adanya. Instrumen ini tidak berpengaruh kepada penilaian terhadap Bapak Ibu. Jadi mohon diisi apa adanya sesuai dengan real di lembaga Bapak Ibu, agar kita nanti bisa mengetahui apa kira-kira hal yang nampaknya perlu digali kembali, perlu dilihat kembali agar kita bisa memotret seluruh lembaga kursus pada akhirnya nanti apakah mereka, seberapa besar mereka sudah mampu mewujudkan lembaga kursus dan pelatihan berbasis industri. Ini nanti akan menjadi self evaluation juga bagi lembaga kursus untuk mengetahui dirinya sendiri seberapa jauh ia telah berstandar industri. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Reza untuk membimbing proses pengisian instrumen LKP berstandar industri. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.